Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Tazaliatin dari kelas 12E dan saya akan memaparkan mengenai tantangan akidah seorang remaja di era media sosial. Seiring berjalannya zaman, manusia beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mereka terus berinovasi dan membuat sesuatu untuk mempermudah kehidupan mereka. Salah satunya adalah pembuatan teknologi. Teknologi pun seiring berkembangannya zaman itu terus berkembang untuk mempermudah kehidupan manusia. Sosial media merupakan produk dari teknologi ini. Sosial media merupakan salah satu platform yang memungkinkan semua pengguna untuk bergabung dalam satu platform tersebut. Jadi sosial media membuat seluruh dunia dapat tergabung dalam satu platform dan saling berinteraksi. Kemudahan akses dalam sosial media ini membuat segala macam informasi, baik itu buruk maupun baik, menjadi tersebar lebih mudah. Tentunya sosial media berdampak sangat baik dalam perkembangan zaman ini. Di antaranya adalah orang-orang bisa mengakses lebih mudah, bisa mengakses lebih banyak informasi, lebih terupdate dengan informasi yang sedang terjadi di dunia. Mereka juga bisa menemukan informasi mengenai pembelajaran yang ingin mereka ketahui dengan lebih mudah tanpa harus membayar dengan uang yang lebih mahal. Namun, sebaik apapun sosial media, itu pasti akan memberikan dampak buruknya, pasti diiringi dengan dampak yang buruk. Apa itu? Salah satunya adalah tersebarnya informasi yang mungkin tidak sesuai dengan moral baik yang selama ini kita yakini. Nah, kita akan membahas bagaimana sosial media dapat menggerus akidah seorang muslim. Yang sebelumnya saya sebutkan bahwa sosial media memungkinkan pengguna untuk mengakses segala macam informasi. Hal pertama yang mungkin dapat menjadi faktor pengaruh tergerusnya akidah seorang muslim adalah kemudahan mengakses terhadap hal haram. Nah, apabila pengguna yang memiliki kemudahan akses terhadap hal haram dan terus-menerus melihat konten haram tersebut, maka ia akan menganggap hal haram tersebut menjadi hal yang wajar. Maka ini akan mempengaruhi keyakinan moral baik yang selama ini ia yakini. Selanjutnya, karena mudahnya akses terhadap segala macam informasi dan konten, sosial media cenderung menimbulkan kecanduan. Nah, ini menjadi hal kedua yang mungkin bisa menggerus akidah seorang muslim. Apabila seorang pengguna menjadi kecanduan dengan sosial media, maka ia akan mengalami ketergantungan. Ia akan melalaikan segala bentuk kegiatan yang seharusnya ia lakukan. Salah satunya adalah melaksanakan perintah Allah. Dia akan mulai lalai dengan semua perintah Allah seperti sholat, ngaji, beribadah, dan lain sebagainya. Dia akan lebih memilih untuk bermain sosial media dan melalaikan segala macam perintah Allah yang mengarahkannya kepada hal baik. Lalu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa sosial media memungkinkan pengguna untuk menyebar informasi dan mengakses segala macam informasi dengan sangat mudah, maka hal ini memungkinkan bahwa tersebarnya konten batil menjadi lebih mudah. Konten-konten batil adalah informasi batil adalah informasi yang mungkin keliru dan tidak sesuai dengan hakikat Islam. Hal ini, informasi keliru ini apabila disebarkan dan ada seorang yang mempercayainya, maka akan menimbulkan kesalahpahaman sehingga akan menuju perpecahan. Seseorang yang merespon informasi batil ini dengan tergesa-gesa tanpa mengecek sumber dan fakta dari informasi ini, maka ia akan bertindak secara tidak rasional yang mungkin akan berdampak buruk terhadap orang lain,
semata-mata karena dia ingin merespon informasi, padahal sosial media merupakan kemajuan di era perkembangan zaman ini. Namun sebaik apapun sosial media, apabila digunakan dengan tidak diiringi kebijaksanaan, maka akan menimbulkan dampak buruk. Maka kita sebagai seorang mukmin seharusnya kita sebagai seorang mukmin sebaiknya menggunakan sosial media dengan bijaksana, dengan hakikat dan akidah dari yang Islam ajarkan. Baik, cukup sekian pemaparan saya mengenai tantangan akidah remaja di era media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.